Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia di episode ke-43. Jadi saya masih mencoba untuk melanjutkan artikel yang ditulis pada tanggal 30 Juli 2017. Jadi hampir 6 tahun yang lalu. Meskipun terasa sudah cukup lama, karena jika saya berbicara mengenai lebih dari atau hampir 5 tahun, itu sama dengan satu periode kepemimpinan yang tentunya banyak sekali hal yang berbeda yang harus kita rasakan pada periode tersebut. Dan tentunya jika kita berbicara mengenai kehidupan manusia juga tentunya banyak yang sebenarnya terjadi pada suatu periode tersebut. Jadi jika kita berbicara dengan 6 tahun yang lalu, mungkin terasa baru saja jika berbicara mengenai suatu sejarah konten ataupun sejarah terciptanya sesuatu. Namun jika kita berbicara dengan sesuatu yang dapat kita capai pada waktu tersebut, tentunya sudah sangat banyak, seharusnya sudah sangat banyak, meskipun tentunya saat ini belum dapat saya gunakan secara efektif. Namun ya, saya berusaha untuk terus bersabar dan bersyukur mengenai apa yang nikmat yang sudah diberikan, karena memang tentu masih sangat banyak nikmat yang mungkin belum saya syukuri, karena tentunya saya juga masih jauh dari orang yang jadi kategori sempurna, karena memang kita tidak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan tersebut. Itulah sebabnya kita harus terus menjadi orang yang lebih baik di masa depan, meskipun tentunya kita sebaiknya melakukan tersebut dengan perlahan, karena jika kita melakukan secara drastis seperti yang pernah saya jelaskan di episode yang sebelumnya, saya tidak tahu episode yang berapa karena memang tidak pernah saya tulis secara spesifik untuk setiap hal-hal yang mungkin cukup penting dan perlu diulang-ulang di episode-episode selanjutnya. Jadi ya, karena jika kita melakukan perubahan secara drastis, tentunya ada banyak hal baik yang mungkin jadi harus dikorbankan secara tidak sengaja. Itulah sebabnya jika kita melakukan secara pelan-pelan, kita dapat benar-benar mengetahui hal apa saja yang mungkin harus kita kurangi dan hal apa saja yang harus kita pertahankan. Jadi seperti itulah. Jadi langsung saja saya coba lanjutkan dengan artikel yang saya tulis ini. Jadi judulnya adalah ketidakpuasan tanggung jawab. Banyak yang mempercayai akan suatu nasib dan mempasrahkannya sehingga tidak pernah keluar dari tingkat batasan yang dimilikinya. Seperti yang pernah dikatakan di artikel sebelumnya, terus berusaha memanglah sebuah jawaban yang mungkin menjadi yang paling tepat. Namun sebenarnya tidak hanya itu. Memang masih ada beberapa hal lainnya yang mungkin dapat ikut mendukung hingga mencapai ke suatu keberhasilan. Namun pada pembahasan kali ini tidak berfokus pada hal tersebut, melainkan ke dalam sifat dasar suatu manusia yang sering saya katakan di artikel sebelumnya, yaitu sifat tidak pernah puas atas apa yang dicapainya. Seperti yang telah diketahui, di atas langit pasti masih ada langit, sehingga gapailah cita-cita setinggi-tingginya. Akan tetapi semakin tinggi pencapaian yang diraih, ternyata semakin besar pula tanggung jawab yang dimilikinya. Inilah yang menjadi penyebab mengapa ketidakpuasan tidak pernah diraih dalam rangka mempertanggungjawabkan apa yang telah dimilikinya, sehingga secara tidak langsung akan bertambah dan agar tidak jatuh turun ke bawah. Jadi ya, hal ini mungkin masih kebetulan cukup berhubungan dengan apa yang tadi saya sampaikan sebelumnya, meskipun di sini lebih difokuskan pada ketanggung jawab ketika kita memperoleh hal atau memperoleh kesempatan untuk mendapatkan hal yang lebih baik. Karena dalam hal mungkin di sini harta ataupun nikmat, jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari yang sebelumnya pernah kita dapatkan, tentu hal tersebut juga akan memperbesar tanggung jawab kita kepada orang lain, karena tentunya semakin besar hak-hak dari orang lain yang terdapat pada harta kita, jadi ataupun pada kenikmatan yang kita rasakan. Jadi itulah sebabnya terkadang sebagian besar orang tentu akan
ada pada sifat alami manusia, yaitu tidak pernah puas. Dan hal ini sayangnya menjadi sesuatu, menimbulkan suatu sifat buruk lainnya, yaitu pelit, yang tentunya akan berusaha untuk meminimalisir segala pengeluaran agar pendapatan tersebut akan semakin besar jika memang pendapatan tersebut tidak pernah naik. Jadi itulah sebabnya terkadang kita tidak tahu apakah kita sebenarnya harus lebih berhemat ataupun sebenarnya kita harus lebih menikmati hidup, karena memang terkadang kita juga, saya tidak tahu mau berbicara apa lagi. Jadi terkadang kita tidak mengetahui bahwa selama ini mungkin apa yang kita keluarkan itu sebenarnya tidak terlalu berguna dan tidak pernah menjadi suatu kenikmatan untuk yang dapat dirasakan oleh orang lain. Itulah sebabnya sebaik mungkin jika kita memang ingin melakukan suatu pengeluaran atau suatu menjalankan suatu nikmat yang memang diberikan kepada kita, dipercayakan kepada kita, kita harus benar-benar membuat hal tersebut menjadi yang sebaik mungkin. Karena jika memang kita hanya mencoba untuk memikirkan diri kita sendiri, terkadang hal tersebut hanya akan membuat kita tidak pernah bersyukur mengenai apa yang kita dapatkan selama ini. Jadi terkadang memang sedih jika kita tidak pernah berusaha untuk mendapatkan hal yang lebih, ketika orang lain tentunya berlomba-lomba memiliki berbagai ambisi untuk mendapatkan sebanyak mungkin di umur yang semuda mungkin. Karena memang tentu semua nikmat tersebut hanya enak dirasakan ketika mereka masih muda, karena ketika mereka masih tua, meskipun terkadang hal tersebut terbawa hingga mereka tua nanti, yang tentunya hal tersebut hanya akan sia-sia, karena memang ketika mereka sudah tiada di dunia ini, semua hal tersebut hanya akan menjadi milik keturunannya ataupun milik orang lain yang mungkin tidak pernah mereka ikhlaskan sebelumnya. Jadi mereka tidak akan pernah melihat kebahagiaan yang mungkin sebenarnya mereka dapat lakukan sewaktu mereka masih ada di dunia ini. Jadi seperti itulah, terkadang memang kebahagiaan dari orang lain mungkin merupakan suatu kepuasan tersendiri bagi kita, setidaknya ketika kita memang tidak terlalu mengerti atau mengetahui apa yang dapat kita rasakan di masa depan. Jadi ya seperti itulah. Jadi di sini sudah di luar artikel tentunya, karena dari beberapa artikel sebelumnya seperti yang saya sudah jelaskan di episode sebelumnya, itu artikelnya cukup pendek, jadi saya harus mengeksposisi atau saya lupa mengenai kata-kata yang tepat untuk mengekspresikan hal tersebut. Jadi ya seperti itulah. Jadi harus mencoba untuk memikirkan hal lain yang masih mungkin berhubungan dengan hal ini, agar setiap podcast Bahasa Indonesia ini masih konsisten di 10 menit kurang lebih. Jadi seperti itulah. Meskipun ya tinggal 1 menit lagi, jadi saya sudah mungkin karena sudah membuat podcast bahasa Inggris juga sebelumnya di channel utama saya, yang tentunya kurang lebih memiliki durasi 10 menit juga. Jadi mungkin ini sudah terasa seperti pemikiran yang ketiga, dan saya tidak tahu apakah saya bisa membuat 1 episode lagi, karena setelah ini sepertinya episode artikelnya adalah bahasa Inggris. Jadi saya harus melompat ke beberapa artikel selanjutnya, tentunya yang mungkin sudah lebih berbeda dibandingkan beberapa artikel sebelumnya yang masih mengarah ke politik. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan.